kalau jalan-jalan di kampus ini saya teringat masa lalu, Neng. Masa Waktu lalu. kuliah itu loh. Pengennya kuliah lagi ya di UGM. Tapi males aku. Malas? Malas sinau loh. Padahal bisa semangat sinau baca teori-teori, wah nggak karu-karuan teori film. Saya kok orang untuk males ya, mungkin karena udah mengunduri sepuh ini udah. Apa sih, masih kelihatan muda kok. Ini Cak, ini apa ya plakat? Ini biasalah di sini. Ini bukan Leonardo, nama mahasiswa yang mau kita Jangan-jangan temui. Nggak ada kebetulan namanya sama, jadi Leonard A. Leonard A. Nah, mahasiswa yang akan kita temui sekarang ini namanya Mas Leonardo Surbakti. Mas Leo. Mas Leo. Halo. Gimana kabarnya? Apa kabar? Udah lama nggak dinunggu? Sudah. Selamat seberapa loh ya. Nggak seberapa ya? Iya. Ini juga salah satu yang sudah mau lulus. Masih lama toh. Masih lama ya? Kapan lulusnya? Masih ada 2 semester lagi. semester Cak, berapa ya. semester lagi? 2 semester lagi ya. Itu berapa tahun kira-kira? Masih Setahun. 6 bulanan lah karena 6 Mei bulan. 2016 kan di wisudanya. Oh, kalau Iya. Jason tadi kan S1, ini S2. S2. Iya, S2. Nah, tadi aku nanya ke Supri, Iya. kenapa kok Leo bisa sampai Scranton, Pennsylvania? Dulu tuh milih sekolahnya gimana? Jadi kan banyak pertimbangan ya Mbak ya, karena kan mau milih yang pertama sudah milih di kota yang besar. Terus habis itu saya 1 tahun di California State University di Fresno. Nah, karena setelah selesai diskusi sama dosen kan sekolah bahasa dulu, terus diskusi sama dosen saya mau melanjutkan sekolah S2. Nah, lalu dosen bilang kalau kamu mau lanjut di sini kamu akan mengulang, lebih baik kamu cari yang benar-benar something new buat kamu gitu, sesuatu yang baru buat kamu. Dan kita sama-sama cari dan dapatnya di Scranton. Pertama sih nggak kepikir bahwa Scranton akan memang carinya yang kota kecil ya Mbak ya, karena kan Kenapa lebih tenang, lebih damai, nggak banyak lebih gangguan tenang, itu? lebih damai, Ternyata dan lebih murah. itu Leo kan kemarin sempat magang juga ya di VOA Iya, ini. iya Mbak, Nah, iya. kira-kira pengajaran atau ilmu yang ada di sekolah itu nyambung nggak dengan waktu magang di Iya. dunia nyatanya itu? Iya, saya kan 2 bulan magang di Voice of America di Indonesian Service ya Mbak ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara teori dan praktek mungkin memang nggak secara mulus betul-betul bisa kita terapkan di dunia praktikal ya gitu. Jadi ya, tapi ada hal-hal yang bisa lah kita terapkan, bagaimana kita research itu kan. Kalau mengapa pilihannya ke Amerika, karena dulu sempat mau ke salah satu universitas di Jakarta ya, tapi karena orang tua bilang, terutama papa, kamu komunikasi jurnalistik lagi, seorang wartawan lagi, kalau kamu cuma bisanya bahasa Indonesia ya sudah banyak. Nah Leo pakai dana pribadi ya. Iya Mbak. Ternyata Leo, kamu mungkin lebih baik nasibnya daripada kebanyakan mahasiswa Amerika di sini. Kenapa? Karena banyak yang menghutang. Hampir mayoritas mahasiswa di sini di Amerika itu emang mengutang untuk membiayai kuliah karena mahal. So we're right there. 10, yeah. Joshua lulusan S3 bidang fisioterapi yang berharap bisa buka praktek sendiri. Namun jangankan begitu, hingga kini ia belum mampu melunasi pinjaman biaya kuliah. I am currently in debt for $210,000. Hutangnya memang 8 kali lipat lebih besar dari mahasiswa umumnya dan perlu waktu sekitar 20 tahun untuk melunasi. Akibatnya, Joshua kadang harus menerima 2 pekerjaan sekaligus. We're going to talk a little bit about the project proposals. Dalam 30 tahun terakhir, biaya kuliah di Amerika naik tajam 2 kali laju inflasi. Rata-rata biaya kuliah di kampus swasta di atas 300 juta rupiah per tahun. Pihak universitas mengaku terhimpit sejumlah faktor. Tingginya jumlah calon mahasiswa yang melamar, banyaknya dosen berkualitas yang hijrah ke kampus lain dengan alasan perbaikan gaji, dan menurunnya subsidi pemerintah negara bagian. It's a terrible conundrum that we face as a country. We want more and more post-secondary education. We want more focus on academic quality and graduation. At the same point, the funding sources for higher education have been diminishing for a generation. Pengamat khawatir semakin banyak siswa cerdas yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena kesulitan dana mengakibatkan berkurangnya pakar di berbagai bidang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut sebuah jajak pendapat, banyak sarjana yang khawatir tak mampu membayar pinjaman kuliah, sehingga menunda untuk menikah, punya anak, membeli rumah, dan lain sebagainya. These students just
will not contribute to the economy. They'll go home and live at home. They won't buy cars. They won't invest in housing. So there's a real multiplier effect that's short term. Sistem yang berlaku tak menunjang kondisi banyak keluarga saat ini dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Keluarga Joshua yang pas-pasan tidak mampu membiayai kuliahnya, padahal kemampuan intelektual Joshua sangat tinggi. There would have been no way I could have created a career for myself that I wanted to do without the use of student loans. Tapi Joshua tidak menyesalinya. Dari Washington DC, tim VOA. Leo, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Boleh, Mbak. Tadi kita udah ketemu dengan Mbak Jesslyn. Iya. Nanti kamu gabung ya. Siap. Itu ngobrolnya diparkir dulu dan nanti teruskan setelah yang satu ini.